Halo teman-teman, balik lagi sama saya Rio. Ada request dari teman-teman kita yang memiliki problem yaitu mempunyai case autentikasi, tapi multi autentikasi, tapi di sini dengan skema 2 tabel ya teman-teman. Oke, kita sekarang mencoba membantu teman kita ini. Kita langsung saja ya teman-teman. Jadi untuk hal pertama itu teman-teman harus install dulu pastinya ya. Install Laravel. Create project Laravel /Laravel. Misalnya di sini saya kasih nama multi out table ya, multi out table. Oke, kita enter saja. Kita tunggu prosesnya. Oke, jika sudah kita masuk ke multi out table. Oke, setelah masuk kita buka kode editor. Nah, di sini saya tidak akan langsung ngoding, jadi saya daftarin dulu ke Git ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu perubahannya di file-file mana aja yang akan berubah nanti untuk membuat suatu multi out dengan skema 2 tabel. Oke, di sini kita daftarkan dengan git init. Kemudian kita masukin semua git add. Oh, sorry. Git add, git commit, bismillah. Oke. Done. Oke, jadi di sini sudah terdaftar git ya. Oke, di sini saya tidak akan pakai MySQL karena simpel saja. Jadi saya daftarin langsung di database ini. Database saya pakai SQLite ya, biar cepat aja. Kemudian di env-nya kita daftarin juga di sini multi out table.ts ya. Kemudian database-nya ini kita matikan. Di sini kita pakai connection SQLite. Selesai. Kemudian yang kita harus bikin yaitu migration ya teman-teman. Kita bikin satu tabel yaitu namanya admin. Di sini kan user sudah ada. Untuk tabel user sudah ada. Sekarang kita akan bikin untuk tabel admin. Oke, kita kembali ke terminal. Kita php artisan. Tapi saya bikin lewat langsung model ya. Make model namanya admin. Tapi di sini saya butuh migrasi saja. Oke. Nah, sudah selesai teman-teman. Nah, di sini saya copy ya, untuk usernya saya copy. Kemudian saya paste di admin. Oke, sudah. Jika sudah, kita butuh seedernya. Kita butuh seeder ya. Oh ya, sebelum ubah seeder kita ke modelnya dulu ya teman-teman. Kita samakan dulu. Jadi ini untuk user kita copy semuanya. Kemudian kita Ctrl Alt kita paste di sini. Yang berubah di situ adalah kelasnya admin. Oke, jika sudah kita bikin seedernya. Kita hapus ini. Misalnya saya kasih contoh di sini saya panggil user, saya create, bukan created ya teman-teman, create. Oke, kemudian di sini saya kasih name, misalnya user, email user@user.com. Oke, kemudian password
Passwordnya di sini saya pakai base script, kasih user 123. Sama juga dengan admin ya teman-teman. Admin ini admin, kemudian untuk ini admin 123. Nah, kita akan bikin case kayak gini ya. Oke, setelah itu kita jalankan seedernya, migrasi dan seeder ya. Kita jalan PHP artisan migrate, saya langsung jalankan dengan seeder. Oke, seeder sudah jalan ya. Oke, setelah itu yang kita butuhkan adalah mungkin view-nya ya, view. Jadi kita butuh loginnya dulu ya. Kita butuh di sini login.blade.php. Kemudian juga kita butuh satu file, yaitu misalnya di sini saya kasih nama D aja ya. Atau enaknya dashboard ya. Dashboard di sini admin.blade.php. Kemudian di sini saya bikin H1. Di sini admin namanya, atau di sini saya kasih hello admin, tapi dengan namanya out. User mungkin bukan nama sih, tapi saya langsung ke emailnya aja, jadi biar teman-teman bisa melihat yang login itu admin atau user gitu. Jadi di sini user email ya teman-teman. Kemudian di sini saya kasih link untuk logoutnya, root logout. Nah, seperti itu. Baik, ini sudah jadi. Kita tinggal copy aja. Saya paste di sini. Untuk yang di sini saya ganti namanya user. Oke. Jadi ada untuk user sini saya panggil user. Hello user, kemudian emailnya, kemudian admin. Nah, kemudian untuk login kita simple aja ya. Login, terus di sini misalnya saya kasih div, kemudian saya kasih form root login, method post, kemudian di sini saya kasih csrf untuk tokennya ya. Div, kita bikin label di sini misalnya email, kemudian di sini saya kasih input email, input email, di sini adalah email, kemudian mungkin seperti itulah ya. Oke, simpel aja sih. 3 untuk di sini nanti button ya, button submit, tipe submit, kemudian di sini login, kemudian di sini password. Oke, kemudian di sini password. Oke, sampai di sini sudah cukup. Login kita sudah bikin. Nah, sekarang kita fokus ke rootnya. Untuk rootnya, kita bikin rootnya, yaitu di web. Di sini kita bikin rootnya ya teman-teman. Di sini saya punya root yaitu login /login. Nanti kita bikin controllernya ya teman-teman. Terus di sini ada post. Kemudian di sini saya pakai get aja, yang biasanya kan pakai post,
Cuman di sini saya bikin simpel yaitu untuk logoutnya ya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi root untuk masuk ke dashboardnya ya teman-teman. Untuk get di sini misalnya dashboard user. Ini nanti ada controllernya, kemudian ada dashboard admin. Nah, nanti kita bikin controllernya. Oke, ini saya matikan dulu. Kemudian saya balik ke terminal. Yang saya butuhkan adalah bikin controllernya. Oke, di sini PHP artisan make controller. Kita bikin controller yang pertama yaitu login controller. Oke, sudah. Sekarang kita bikin untuk user controller dan admin controller. Oke, selesai. Kita sudah bikin controller di sini, ya. Nah, sekarang kita tinggal menyambungkan saja. Jadi untuk login, kita sambung ke login controller ya. Kelas. Sini misalnya show login form. Jadi menampilkan formnya. Kemudian name-nya di sini saya kasih nama login. Di sini login controller. Kelas untuk postnya di sini saya kasih nama login. Untuk logoutnya di sini saya kasih login controllernya juga, tapi di sini logout saya kasih name logout. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman. Jadi nanti kita akan masuk ke login controller, kita bikin function yang tadi sudah kita daftar di rootnya. Misalnya di sini show login form. Ini untuk get. Kemudian ada tadi login ya. Kemudian ada tadi logout. Nah, login controller. Nah, login controller di sini ini untuk autentikasi, nanti akan kita handle di sini semuanya. Oke. Sekarang untuk show login form kita langsung return view ke login. Ya, teman-teman. Jadi langsung dia ke root login ini. Kalau misalnya saya klik, dia langsung ke view login ini ya. Nah, untuk ini postnya ya teman-teman. Ini postnya. Ini untuk postnya. Jadi saya daftarkan request di sini. Gitu. Seperti itu. Untuk terus di sini kita langsung bikin aja ya request. Jadi saya validasi langsung di sini validate. Nanti teman-teman mungkin bisa bikin bikin PHP artisan make request login request gitu ya. Nanti validasinya di situ ya teman-teman ya. Untuk sekarang saya bikin simpel aja. Di sini misalnya email, kemudian di sini saya bikin required, kemudian di sini password, kemudian di sini kita sudah validasi ya teman-teman. Saya kasih sini email, kemudian di sini string. Oke, mungkin kayak gini lah ya. Oke. Jadi dia sudah validasi. Oke. Mungkin cukup ya. Di sini kita bisa masukkan out. Oh ya, kita dapat out dulu. Out use. Jadi dia langsung use di atas ya. Out log logout. Nah, logout, kemudian kita return redirect
root ke login. Nah, di sini dia hanya melogout, tapi dia belum mereset sessionnya. Oke, nanti kita akan regenerate ya. Untuk sebelumnya kita ke validasi dulu di sini ya teman-teman. Kalau misalnya di sini kita request all, ya kita coba. Mungkin kita sudah bisa akses. Kita buka env-nya dulu. Kita copy, kemudian saya paste di sini ya. Oke, sudah masuk ya. Jadi kalau misalkan saya ngakses login di sini, dia sudah bisa, gitu ya. Nah, kalau setelah dia login, jadi kalau misalkan di sini saya masukin user at mungkin saya perbesar aja ya, perbesar user at user.com, kemudian user 123, saya login. Nah, di sini requestnya kita sudah dapat user ya, berarti berhasil ya untuk postnya ini. Nah, sekarang kita bagaimana kita bikin validasi dua tabel ini, dua tabel admin dan user. Nah, kan dia punya email sama-sama, password juga sama ya kan. Nah, sekarang kita daftarkan di mana? Jadi kita daftarkan di sini ya teman-teman. Config out. Di sini kan ada guard. Nah, ini defaultnya. Nah, kita daftarkan guardnya ya teman-teman. Di sini guard yang sudah terdaftar adalah web. Ya, tapi sebelum kita masuk ke guard, kita daftarkan dulu untuk providernya. Jadi user ini defaultnya sudah terdaftar ya providernya. Jadi kita copy aja, kita paste di sini. Kita daftarkan namanya admins. Untuk kelasnya kita ganti admin modelnya ya. Kita ngarahkan ke model admin ini. Model admin ini ya teman-teman. Jadi untuk web ini juga kita bikin dua guard, yaitu user, dia providernya dia langsung ke tabel user. Kemudian untuk admin dia langsung providernya ke admin, atau ke tabel admin ya. Di sini app model admin. Baik, kita ke bawah, kemudian di user juga kita daftarkan untuk admins, untuk passwordnya, providernya admins. Seperti itu ya teman-teman. Sampai situ cukup. Jadi kita langsung masuk ke sini, kita PHP artisan, atau saya clear aja biar PHP artisan config cache. Kita bersihkan ya cache-nya teman-teman. Kita bersihkan. Oke, sampai sini kita sudah mendapatkan dua guard ini ya. Jadi untuk web ini dia untuk GUES ya. Jadi yang belum ada login, yaitu belum ada guardnya atau user atau admin, dia belum ada. Jadi dia bisa mengakses misalnya home dan lain-lain, tapi dia tidak bisa mengakses hal ini dashboardnya user, dashboardnya admin, dia tidak bisa akses. Jadi dia harus login dulu. Oke, jadi yang kita bahas di sini adalah dua ini ya teman-teman. Ya, oke. Nah, untuk itu, jadi di sini kita sudah daftar. Nah, bagaimana kita implementasinya di login controller ini? Mudah sekali teman-teman. Kita bikin satu pengecekan ya. Contoh. Di sini saya bikin contoh saja ya teman-teman. Jadi misalnya di sini kita bikin, jadi kita cek nih, saya pakai DD aja deh biar
teman-teman bisa paham. Di sini misalnya saya bikin untuk guardnya admin, ya, dia atom kan dia melakukan pengecekan dari kredensial, yaitu request. Kita karena request ya, jadi dia kredensialnya apa aja sih, email sama password gitu. Oke, kita masukin di sini request only email dan password. Jadi kita masukin. Nah, sampai di situ cukup. Oke, kita di sini admin ya. Nah, kita coba login. Tapi kita pakai user. Di sini kita masukin user 123. Apa yang terjadi? Hasilnya false, berarti dia bukan admin. Bener kan? Dia bukan admin kan? Jadi kita coba login dengan admin ya teman-teman. Ini saya reload dulu. Kita login dengan admin. Admin 123. Oh, hasilnya false. Mungkin ada yang salah di sini. Oke teman-teman, tadi saya login admin ya teman-teman. Terus di sini saya coba login admin 23. Nah, dia kenapa false? Di sini karena saya ada kesalahan ya teman-teman. Jadi di saat di database seedernya di sini saya tidak masukin admin. Jadi saya di sini admin ya. Sorry. Jadi seperti itu teman-teman. Kita coba ulangi lagi untuk migrasinya. PHP artisan migrate. Oke, saya kasih fresh karena dia sudah tadi migrate. Kemudian saya seed. Oke. Dia sudah drop semua, kemudian dia reset lagi. Baik, kita sekarang coba login di sini ya. Kita coba login, saya login admin, di sini admin 123. Nah, dia hasilnya true ya teman-teman. Kita lihat. Terus saya login dengan user. Di sini saya coba user 123. Oh iya, sorry. Karena belum saya reload ya. User 123 false ya, berhasil ya, berarti untuk logiknya. Oke, kita kembali ke login controller. Di sini berarti logiknya berhasil teman-teman. Nah, di sini tinggal saya pakai if. Saya hapus ya, kayak gitu ya teman-teman. Saya pakai if di sini. Nah, ini saya copy, saya paste lagi. Ya, saya paste, saya di sini masukin user untuk guardnya. Nah, di sini saya langsung return view atau return redirect ya, redirect root. Tadi misalnya di sini nama itunya dashboard admin. Ya. Kemudian di sini juga dashboard user ya teman-teman, user. Nah, di sini sudah user. Begini aja. Kemudian di sini kita butuh regenerate requestnya, sessionnya, regenerate. Kemudian di logout pun kita juga butuh untuk regenerate-nya. Kita request session regenerate dan kita butuh regenerate token. Oke, sampai di sini cukup ya teman-teman, kita sudah regenerate. Nah, sekarang kita butuh untuk bikin rootnya untuk dashboard user. Oke, dashboard user di sini kita panggil tadi apa namanya? User controller class. Di sini misalnya saya kasih index, kemudian saya kasih name di sini dashboard user. Oke, saya copy ininya aja nanti biar gampang, tinggal diganti aja admin, kemudian user admin controller class, kemudian di sini index.
Oke, sekarang kita pergi ke ke admin. Kita public function index, kemudian di sini kita return view dashboard admin. Nah, kalau dia berhasil berarti ada garis bawah ini ya. Oke, ini kita copy aja. Kita masuk ke user. Kita paste di sini, kita ganti user. Oke, sampai di sini sudah. Jadi kalau kita akses user pasti bakal error karena di resource view dashboard itu ada out user email. Dan dia ada get datanya, pasti error kalau bukan login. Jadi dia harus login dulu. Oke, di sini kita bikin grup ya, root middleware, misalnya di sini out grup, saya bikin grup function. Oke, saya bikin dua. Kenapa saya bikin dua? Nanti itu kita akan pasang di sini ngedefine out, yaitu guard. Jadi kalau ini untuk autentikasinya, kemudian setelah titik 2 ini yaitu nama guardnya yang sudah kita daftar di config tadi, yaitu misalnya di sini admin atau user ya. Oh ya, admin, kemudian di sini user. Nah, sini kita tinggal masukin aja rootnya, root admin, ini misalnya root user, kita masukin ke dalam sini. Kemudian untuk root admin kita masukin ke dalam out admin ini. Oke, kayak gitu ya, root admin, admin, kemudian admin, admin. Oke, kita coba login. Jadi di sini saya coba login ya, dashboard, di sini admin. Oke, dia langsung redirect ke halaman login ya teman-teman. Jadi kita harus login dulu. Oke, kita coba login. Di sini misalnya admin 123. Nah, berhasil ya teman-teman. Jadi di sini dia sudah login sebagai admin. Nah, kalau saya masuk ke user, tidak bisa. Dia kembali lagi ke login, ya kan? Jadi kita di sini balik lagi ke dashboard admin untuk kita logout. Coba kita login user. User 123. Masuk user, tapi kalau kita masuk admin pasti, nah masuk admin dia bisa, ya kan? Masuk admin dia bisa. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh dia masuk ke admin karena loginnya adalah user ya. Jadi di sini dashboard admin dia bisa masuk, dashboard user dia bisa masuk. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kita harus menghapus, yaitu di login. Di sini kita coba validasi. Di sini out, logout. Di sini kita sudah regenerate session sama tokennya ya teman-teman. Kita sudah regenerate. Jadi kalau misalnya di sini kita logout, di sini otomatis sudah tidak ada lagi sih dashboard admin. Oke, kita logout coba. Dashboard admin, oh masih bisa masuk ya, padahal kita sudah lakukan logout. Oh iya, sorry. Jadi untuk logoutnya ini bukan dia meregenerate, tapi dia invalidate. Nah, invalidate itu apa? Jadi di sini dia akan menghapus semua session, kemudian dia regenerate lagi yang baru gitu. Di sini kan dia flush, dia menghapus session datanya, terus dia regenerate ID yang baru gitu. Oke, sorry salah. Jadi kalau misalnya saya logout di sini, saya masuk di dashboard admin, sudah tidak bisa lagi. Kemudian dashboard user, dan sudah tidak bisa lagi. Oke, kita coba satu-satu. Saya login user 123. Nah,
Di sini user, saya masuk ke admin, sudah tidak bisa lagi. Dia akan redirect ke sini. Saya masuk ke user, kemudian saya logout, kemudian saya masuk ke admin 123. Oke, kemudian saya masuk ke user, tidak bisa. Saya balik lagi ke admin, kemudian saya logout. Nah, permasalahan ada satu cara. Kenapa? Saya sudah login admin, tapi setelah saya masuk ke, saya sudah login, tapi kenapa saya harus masuk ke, harus bisa login lagi, kan nggak boleh kan? Jadi kayak gini ya, saya login admin 123. Nah, ini saya bisa masuk ke halaman login, seharusnya tidak boleh, ya kan? Nah, bagaimana protectnya? Protectnya di sini ya teman-teman. Jadi di login controller, untuk login full login controller itu kita kasih yang bisa mengakses login itu adalah GUES ya. Jadi di sini kita public function construct ya. Nah, di sini kita tinggal this middleware GUES accept, tapi accept metodenya logout, karena logout itu yang bisa mengakses adalah yang sudah login gitu, paham ya? Jadi dia hanya bisa di metode show-login-form dan login ini. Nah, GUES ini apa sih? GUES kalau kita cek di middleware itu di kernel ya. Oh, bukan middleware sih, di HTTP kernel ya. Di HTTP kernel itu kalau kita cek GUES itu adalah redirect if authenticate. Jadi redirect jika sudah diautentikasi. Jadi redirect jika sudah autentikasi. Oke, kita cek di sini. Dia filenya di mana sih? Dia filenya di middleware ya teman-teman. Di tepatnya di sini, redirect if authenticate. Jadi di sini dia ngedetect guardnya teman-teman. Dia ngedetect guardnya, gitu. Dia ngedetect guardnya. Kemudian kalau misalnya dia cek guardnya ada, maka dia akan kembalikan ke home. Kalau misalnya dicek, oh ternyata ada yang login gitu. Nah, bagaimana kita implement di implement di dua guard ini. Nah, begini caranya teman-teman. Ini saya matikan ya teman-teman. Saya pakai guard, saya daftarkan guard. Di sini saya pakai array case. Kenapa saya pakai array case? Karena saya ingin dapatkan key dari out ini. Ya. Jadi array case di sini Di sini saya mau dapatin array dari ini ya, config ya, out guard tambah s. Nah, array case config out guard berarti saya dapatin ada web, user, dan admin ya. Nah, di sini dia sudah langsung ngedapatin guard, yaitu ini hasilnya itu adalah guard contoh ya. Di sini yaitu guard admin ya, user ya. Kemudian di sini ada web. Nah, hasilnya itu. Baru dia melakukan looping. Kemudian out guard. Nah, setelah dia cek, dia akan kembali ke halaman dashboard ya. Return redirect urut dashboard, bukan dashboard, home
disambung dengan Guard. Selesai. Jadi kalau misalnya dia cek ada yang login, maka dia akan kembalikan ke home. Nah, home apa ini? Home Guard yaitu user atau admin ya teman-teman. Jadi di sini kalau kita cek di webnya, di sini saya ada kasih nama. Oh ya, sorry. Di sini saya kasih nama misalnya home ya, home admin dan home user. Jadi dia akan ngedefine dari nama root ini. Oke, kita coba. Nah, dia akan balik ke admin karena dia loginnya admin ya. Kalau saya logout, kemudian saya user 123, dashboard user. Sorry, karena di login controller itu saya pakai dashboard ya. Sorry teman-teman. Di sini home user, home admin ya. Oh ya, dia akan kembali lagi ke login. Nah, dia akan balik ke user 123. Nah, dia akan balik user, terus dia masuk ke admin, tidak bisa, dia akan balik ke dashboard user lagi. Kita logout. Ya, begitu teman-teman. Tutorialnya kita multi autentikasi dengan skema 2 tabel tapi di satu halaman login. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video tutorial saya. Terus juga saya berterima kasih dengan teman saya, teman subscriber yang sudah mau kasih konten gitu ya, itu kasih request ke saya untuk membantu projectnya. Nah, ini saya langsung bikin konten biar bukan hanya satu orang yang tahu, tapi teman-teman yang lain juga bisa tahu caranya bagaimana. Oke, baik teman-teman, itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy coding.